Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firna Indri Cahyani, NPM 202165066 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila terkait implementasi Pancasila itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu nih, Pancasila itu terdapat 5 sila. Yang pertama itu ada sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana dalam mengimplementasikan Pancasila di kehidupan sehari-hari terdapat unsur ketuhanan di dalamnya demi terciptanya suatu ketertiban dan perdamaian di kehidupan bermasyarakat. Nah, contoh penerapan di kehidupan sehari-hari sila pertama ini yaitu dengan mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi dan menjauhi larangannya. Di Indonesia sendiri ini terdapat 6 agama, yaitu ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan yang terakhir ada Konghucu. Dengan kita mengimani dan mempercayai agama salah satunya di antara yang keenam tadi, itu kita sudah menerapkan sila pertama di kehidupan sehari-hari loh. Lalu juga dengan menerapkan toleransi antar umat beragama dan tidak memaksakan suatu agama. Jadi kita tidak boleh memaksakan suatu individu untuk beragama ini atau beragama itu enggak diperbolehkan. Lalu dengan tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Meskipun di Indonesia terdapat 6 agama, namun kita tidak boleh mencemooh dan merendahkan agama yang lain yang bukan agama kita. Jadi kita harus menghargai dan menghormati agama yang lainnya juga. Nah, yang sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini dilambangkan dengan gambar rantai berwarna emas, di mana terdapat segi 4 dan lingkaran yang mengelilinginya. Segi 4 ini dilambangkan sebagai laki-laki dan lingkaran ini dilambangkan sebagai perempuan. Terlihat jelas bahwa keduanya saling berkaitan erat satu sama lain. Lalu sila yang kedua, contoh penerapan di kehidupan sehari-harinya yaitu mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial yang lainnya. Jadi kita ini semua sama, tidak memandang suatu individu atau kelompok dari segi apapun, dari segi agama, ras, atau apapun, dan mengedepankan sikap toleransi atau tenggang rasa antar masyarakat. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu ada sila persatuan Indonesia. Sangat penting untuk mengambil unsur persatuan demi terciptanya perdamaian di Indonesia ini sendiri. Karena mustahil kalau menginginkan suatu perdamaian namun tidak adanya persatuan di Indonesia itu sendiri. Nah, sila ini tuh dilambangkan dengan pohon beringin, dimana kalau misalnya kita mendengar pohon beringin itu suatu pohon yang besar, suatu pohon yang lebat, dan suatu pohon yang kuat. Lalu contoh sila ketiga di kehidupan sehari-hari yaitu bangga menggunakan bahasa Indonesia seperti bahasa sehari-hari. Jadi kita harus bangga nih sama bahasa Indonesia. Jangan sampai bahasa dari luar itu mempengaruhi bahasa yang kita miliki. Lalu dengan melestarikan budaya Indonesia seperti baju adatnya, tariannya, alat, bahasa, dan yang lain sebagainya. Kita harus melestarikannya dan mempertahankan budaya yang ada di Indonesia, jangan sampai punah dan atau diakui sama negara yang lainnya. Lalu selanjutnya ada sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, di mana dalam mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari yaitu kita harus bermusyawarah dan mengambil keputusan tapi tidak memihak nih suatu individu atau suatu kelompok tertentu. Nah, sila ini tuh dilambangkan yaitu kepala banteng, di mana banteng itu sendiri merupakan hewan yang suka bersosialisasi dan suka berkumpul. Lalu penerapan sila keempat di kehidupan sehari-hari yaitu dengan melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama dan mengedepankan toleransi juga keadilan di dalamnya. Nah, yang kelima, yang terakhir, itu terdapat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya nih, sila-sila sebelumnya itu sangat penting. Namun, unsur keadilan ini tak kalah pentingnya dari yang lainnya. Percuma kalau kita udah bersatu, percuma kalau kita udah mengambil keputusan dalam bermusyawarah, tapi tidak adanya unsur keadilan di dalamnya. Maka dari itu, sila kelima ini tak kalah pentingnya dari sila-sila yang lainnya. Sila kelima dalam menerapkan
di kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya dengan mengedepankan sikap adil antar sesama manusia seperti yang udah dijelasin sebelumnya ya. Sila ini dilambangkan dengan padi dan kapas, padi yang berarti pangan dan kapas yang berarti sandang. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.